wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang penggembala jadi raja 40 tahun lantaran bertemu Nabi Yunus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keadaan Nabi Yunus pasca menginap di perut ikan. Kulitnya mengelupas karena berenang di dalam cairan perut ikan. Dan ketika ikan itu melemparkannya ke pantai, dia seperti anak burung yang dicabuti bulunya dan tidak tersisa sedikit pun. Di tempat Yunus terdampar, Allah menumbuhkan pohon sejenis labu. Orang-orang yang mengetahui pengobatan menyebutkan bahwa pohon yaktin atau pohon labu ini adalah makanan yang baik bagi tubuh, cocok dengan kondisi perut dan sesuai dengan pencernaan. Airnya bisa menghilangkan dahaga dan menghilangkan nyeri. Ilmu kedokteran modern menyatakan bahwa pohon ini mudah dicerna, menenangkan, melunakkan, melembabkan, menghaluskan, melancarkan air kencing dan membersihkan hati, juga bisa digunakan sebagai obat untuk berbagai penyakit. Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar dalam bukunya berjudul Kisah-Kisah Sahih dalam Al-Quran dan Sunnah menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan kepada kita bahwa Nabi Yunus bernaung di bawah pohon itu dan makan darinya. Pohon itu mengering setelah beberapa waktu, maka Nabiullah Yunus menangisinya. Lalu Allah mewahyukan kepadanya untuk memperingatkannya, apakah kamu menangisi sebuah pohon yang mengering, sementara kamu tidak menangisi 100.000 orang atau lebih, di mana kamu hampir mencelakai mereka. Ketika Yunus sehat, dia mulai bisa berjalan dan bergerak. Dia berjalan meninggalkan daerah itu. Dia bertemu dengan seorang anak muda penggembala kambing. Yunus bertanya, dari kaum mana anak muda itu berasal? Pemuda itu menjawab, dari kaum Yunus. Maka Yunus memintanya agar menyampaikan salam kepada kaumnya dan memberitahu mereka bahwa dia telah bertemu Yunus. Maka Yunus memintanya agar menyampaikan salam kepada kaumnya dan memberitahu mereka bahwa dia telah bertemu Yunus. Anak muda ini cerdik. Dia mengetahui kebiasaan yang berlaku di dalam kaum Yunus terhadap pendusta. Dia berkata kepada Yunus, jika kamu benar Yunus, maka kamu mengetahui bahwa barang siapa berdusta dan tidak mempunyai bukti, maka dia dibunuh. Lalu siapa yang bersaksi untukku? Yunus menjawab, pohon ini dan dataran ini bersaksi untukmu. Anak muda itu berkata, perintahkan kepada keduanya, yakni agar bersaksi untuknya. Yunus berkata kepada keduanya, jika anak muda ini mendatangi kalian berdua, maka bersaksilah untuknya. Keduanya menjawab, ya. Semua itu dengan kodrat Allah. Anak muda itu pun pulang kepada kaumnya. Dia mempunyai saudara-saudara yang memiliki kedudukan dan kehormatan di kaumnya, sehingga dia bisa berlindung kepada mereka dari orang-orang yang hendak menyakitinya. Anak muda itu datang kepada raja untuk menyampaikan kalau dirinya telah bertemu dengan Yunus, dan Yunus menitipkan salam kepadanya dan kepada kaumnya. Sepertinya raja dan kaumnya telah yakin kalau Yunus telah binasa. Lebih-lebih para penumpang perahu yang pasti telah bercerita tentang Yunus yang mencebur ke laut dan ditelan ikan besar. Maka ucapan anak muda itu tentang Yunus dianggap dusta. Oleh karenanya, raja memerintahkan agar anak muda itu dibunuh. Anak muda itu menyatakan dirinya mempunyai bukti kebenaran. Maka raja mengirim beberapa orang untuk mengiriminya. Ketika mereka tiba di pohon dan di dataran yang diperintahkan oleh Yunus agar bersaksi untuk anak muda itu, ia berkata kepada keduanya, aku bertanya kepada kalian berdua dengan nama Allah,
apakah Yunus memerintahkan kalian berdua untuk menjadi saksi bagiku? Keduanya menjawab, ya. Mereka pulang dalam ketakutan. Mereka menyampaikan apa yang mereka dengar kepada raja. Raja langsung turun dari singgasananya, menuntun anak muda itu dan mendudukannya di singgasana. Seraya berkata, kamu lebih berhak dengan tempat ini daripada aku. Rasulullah telah menyampaikan bahwa anak muda ini memimpin selama 40 tahun. Dia menegakkan urusan mereka dan memperbaiki perkara mereka. Dan nampaknya perintah Yunus kepada anak muda itu agar menyampaikan salamnya kepada kaumnya dan memberitakan bahwa dirinya masih hidup dengan kesaksian daratan dan pohon itu adalah untuk menunjukkan kepada kaumnya bahwa dia tidak berdusta kepada mereka. Semua itu terjadi dengan perintah Allah. Kesaksian daratan dan pohon itu bagi anak muda tersebut merupakan kesaksian bagi Yunus bahwa dia adalah nabi, dan nabi adalah orang yang jujur, bukan pendusta. Dan dalil-dalil yang ada di tangan kita menunjukkan bahwa Yunus pulang kepada kaumnya setelah mereka beriman. Ini berdasarkan firman Allah, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Quran Surat As-Saffat 147. Mereka adalah kaum Yunus, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini tentang celaan Allah kepada Yunus yang tidak bersedih karena lebih dari 100.000 kaumnya yang binasa. Demikianlah kisah kali ini, semoga ada manfaatnya.